قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. إلى أن قال فمن شرح الله صدره للإيمان ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه لزم منهاج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة. وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بالحكم من الأمر والنهي والخوف من وعيده والرجاء لوعده والإيمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وأمثاله. فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى روح الجديد. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Kita lanjutkan Pak Bu pembahasan dari kitab Risalah Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, seorang ulama besar dari abad ketiga Hijriah. Beliau wafat tahun 243 Hijriah. Berarti beliau wafat ini 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu. Kita bahas kitab yang sudah terbukti keberkahannya turun-temurun. Sudah 1200 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini kita masih baca. Alhamdulillah. Ini bukti keikhlasannya muallif. Keikhlasannya muallif. Di sini beliau mengatakan setelah kemarin beliau menjelaskan bahwasanya kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada hamba tersebut jalan kebaikan. Diajarkan daripada pemahaman agama, dituntun untuk hadir majelis, dimudahkan langkah kakinya untuk ngaji. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Karena nggak semua hamba Allah hendaki demikian. Dari sekian banyak orang bulan lalu kita bahas, cuma segelintir orang yang ngaji, nggak semuanya ngaji. Dari sekian banyak orang yang ngaku Islam, nggak semuanya tahu cara wudhu, nggak semuanya tahu cara sholat, nggak semuanya tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang dituntut oleh Allah untuk tahu itu hanya hamba-hamba yang ditakdirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Makanya jalan ini kata beliau, faman syaraha Allah sadrahu lil iman. Barang siapa yang Allah sudah lapangkan dadanya dalam iman, wasala tasdiqu ila qalbih, rasa percaya kepada Allah bisa sampai ke relung-relung hatinya, waraghiba fil wasilati ilaih, dia pengen perantara untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, maka lazima min hadi dzawil albab, dia harus melazimi jalannya orang-orang yang berakal. Bagaimana itu jalannya orang-orang yang berakal? Dilanjutkan oleh beliau, biri'ayati hududi syariah min kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa majtama alaihi muhtadun al-a'immah, dengan cara menjaga apa-apa yang dibatasi oleh Allah di Al-Quran, di sunnahnya Rasulullah, melalui ijma' kesepakatannya para ulama. Dijaga. Yang Allah bilang haram, ya haram, gak usah macam-macam. Yang Allah bilang halal, alhamdulillah. Yang Allah bilang boleh, alhamdulillah. Yang Allah bilang gak boleh, sami'na wa ata'na. Itu tanda orang memang pengen Allah takdirkan dia bahagia di akhirat, saudara. Gak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali melalui patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Nggak ada. Itu doang satu-satunya. Selain itu kebahagiaannya semu.
Orang yang bahagia tapi karena melanggar perintah Allah semua. Bahagia sesaat, habis itu nyesel selamanya. Nyesel. Orang yang senang karena maksiat, sebentar aja senangnya. Habis itu apa yang dia dapat? Penyesalan dunia akhirat. Kalau dia nggak taubat, benar-benar Allah terima taubat kita semua. Orang yang maksiat mungkin saat ini bisa tertawa, saat ini bisa tersenyum, tapi nanti di akhirat aku diriwayatkan itu nanti di akhiratnya masing-masing kita punya kayak lemari. Satu hari satu lemari. Satu lemari itu punya 24 laci, 1 jam 1 laci. Nah, di riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Haddad, itu jam yang kita pakai buat ketaatan. Andai kata kita buka itu laci, lampunya terang bahagia, kita bersyukur luar biasa tuh Pak nanti akhirat. Begitu kita lihat. Nah ini jam sekarang nih, setiap Sabtu pagi kita duduk di majelis duha dari jam 6:15 sampai jam 9. Ini insya Allah menjadi jam-jam yang akan kita bahagia dan bersyukur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jam-jam yang dia nggak maksiat, tapi nggak ada taat, lewat begitu aja. Itu nanti begitu dibuka kosong lompong. Ada lagi apa di mana? Waktu-waktu yang dia pakai buat maksiat itu begitu dibuka gelap, kesel luar biasa sudah. Jangankan yang gelap, yang dia nyesel luar biasa. Jam yang kosong itu, laci-laci yang kosong yang dia nggak pakai buat apa-apa, itu dia nyeselnya luar biasa. Andai kan saya bisa balik ke dunia seperti di sini dengan cahayanya. Masya Allah. Makanya Pak Bu ngomong sekarang kita masih di dunia. Isi itu laci-laci dengan cahaya. Di antaranya Bapak salah satunya dengan niat. Niat itu tahawulul adah ila ibadah. Niat itu bisa berubah hal yang sifatnya kebiasaan bisa berubah jadi ibadah. Tidur itu kebiasaan manusiawi kan tidur manusiawi. Tapi kalau tidur jadi niatin baik, sebelum tidur wudu dulu. Sebelum tidur dia niat, ya Allah, saya tidur ya Allah dengan niat, ibu-ibu nih, dengan niat saya pengen istirahat ya Allah, jadi besok pagi bisa bangun subuh ya Allah, saya bisa ngurusin anak saya ya Allah, saya bisa ngurusin suami saya pagi-pagi bisa ngaji di Al-Madinah ya Allah. Tidur. Yang cuma ada kebiasaan biasa, tidur. Begitu diniatin baik, berapa jam dia tidur? 6 jam, 7 jam, 5 jam, cuma gara-gara niat gratis, nggak pakai bayar, berubah adat itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum, makan itu manusiawi atau bukan? Ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan, bukan ibadah. Sesuatu yang bukan. Tapi kalau makan, minum kita niatin baik, an-niyah tuhawwilul ibadah ada ilal ibadah. Niat itu bisa berubah kebiasaan menjadi ibadah. Makan kebiasaan, tapi dengan makan ini ya Allah, saya makan ini dengan niat supaya saya buat ibadah ya Allah, supaya saya bisa melangsungkan kehidupan. Kalau saya melangsungkan kehidupan, saya bisa beribadah kepada-Mu ya Allah, saya bisa mengabdi kepada-Mu ya Allah. Saya sebagai suami, kalau saya makan, saya seger, saya bisa kerja, bisa cari nafkah buat istri ya Allah. Saya sebagai istri, kalau saya makan, saya seger, saya bisa urusin rumah ya Allah. Makan, jadi kotoran kan? Tapi gara-gara niat itu makan berubah menjadi ibadah. Insya Allah. Nah, ini nih kesempatan, jangan sampai kita sia-siain yang begitu. Makanya nggak heran, kan as-salafun as-salihun yu'allimuna auladahum an-niyat kama yu'allimunahum al-Fatihah. Dulu ulama salaf mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka ajarkan anak-anak mereka Fatihah. Kita kan kalau ngajarin anak kita Fatihah sampai hafal, mau dibolak-balik bagaimana Fatihah hafal apa enggak? Hafal. Nah dulu ulama salaf begitu, anak-anaknya diajarin niat-niat yang baik,
sampai segala macam tipu syaitan tahu niat. Dalam segala hal mereka punya niat. Sampai mau ngaca ada niatnya, mau nyisir ada niatnya. Diniatin yang baik pokoknya. Andai kata kita nggak bisa bingung niatnya apa, pokoknya niatin, bangun tidur niatin. Saya niat hari ini untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya, dan saya niat sebagaimana niatnya salafun soleh. Selesai. Niat kita masuk ke niatnya mereka. Semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang musimin itu laci, kosong, melompong, nanti menjadi bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Yes. Jadi intinya itu, barang siapa yang memang Allah takdirkan untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen dia bahagia, maka Allah bakal tuntun dia untuk ikuti kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan sunnahnya Rasulullah, wa majtama alaihi muhtadun al-a'imah, dan apa yang sudah disepakati yang dibawa oleh ulama salafan an khalaf dari zaman dulu, zaman sahabat, nyambung ke tabi'in, nyambung ke tabi'in sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada ceritanya. Kadang-kadang mohon maaf. Ini Syekh Al-Harith Al-Muhasibi ini imam besar, imam min a'immatit tasawuf. Beliau mengatakan nggak ada jalan kebahagiaan kecuali melalui pintu tadi, Al-Quran, Sunnah, dan melalui ijma'nya para ulama, ikutin ulama. Nah, zaman sekarang mohon maaf, ada orang-orang yang ngaku tasawuf, kalau bicara hakikat, ma'rifat, tapi nggak mengikut syariat. Itu bohong, dusta, penipu, itu rampok agama. Nggak ada ceritanya orang hakikat tapi nerobos syariat, nggak ada. Syariat adalah pintu menuju hakikat. Makanya saya tentu ingat, saya pernah sekali di Jawa Timur beli sate. Waktu itu saya lagi ngaji di Pondok Manur Solihin, ketika itu Al-Aqab, saya lagi ngaji di Al-Aqab di Tarif. Karena ada perang Arab di Yaman, akhirnya evakuasi, kuliahnya dilanjutkan di Jawa Timur, tempat perkuliahannya di Manur Solihin, Gresik. Wabillahi ta'ala di musbuhin bagi. Nah, saya pernah beli sate. Akhirnya untuk beli sate ditanya sama abang-abangnya, belajar ya dia? Iya. Mondok ya dia? Iya. Saya mondok belajar apa deh? Belajar syariat, belajar akhlak, fikih, tauhid, fikih deh dia. Ngapain belajar fikih deh? Kalau saya mau udah bukan kelasnya fikih, saya mah kelasnya hakikat, udah nggak pakai fikih-fikihan lagi. Wah. Itu bang sate begitu. Jadi saya pengen rasanya itu pengen berbalikin aja tuh rasanya tuh. Lu bagaimana caranya kalau sampai ke hakikat kalau nggak pintu syariat? Kata Imam Junaid Sayyidul Fatur puluh habis sudah illa man ittaba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Sayyidul Fatur semua jalan sudah tutup, nggak ada yang membuka kecuali apa? Kecuali jalan mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Oh, masyaallah. Cuma itu doang yang membuka. Itu yang menuju Allah nggak melalui pintu Rasulullah nihil, mustahil. Nggak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bidarin. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam salah satu kitabnya, Tir ila al-haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbanglah kepada Allah dengan apa? Dengan dua sayap. Dua sayap itu apa? Sayap Al-Quran dan Sunnah. Di kanan Al-Quran, di kiri Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Al-Quran dan Sunnah, jangan mimpi kau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau hanya akan bisa sampai kepada Allah melalui dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Satu yang ada, pincang. Burung kalau sayapnya nggak ada satu bisa terbang apa enggak? Apakah bisa terbang? Begitu juga seorang hamba saleh murid pengen sampai kepada Allah nggak mau ngikutin syariat, ya jangan mimpi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ngikutin Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita coba ngambil hukum sendiri di Al-Quran dan Sunnah, bukan begitu Pak ya maksudnya ya. Maksudnya kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama yang memang kompeten di bidangnya.
Itu maksudnya, bukan berarti kita langsung ujung-ujung ngambil hukum sendiri. Siapa kita? Belum kelasnya kita sampai ke situ. Artinya ikutin syariat. Kata siapa betul jalani. Kamu mau sampai kepada hakikat, ma'rifat, ikutin syariat. Syariat itu akan menyampaikanmu kepada pintu hakikat, kepada pintu ma'rifat. Tanpa syariat kau tidak akan pernah sampai. Tiriyal haq bijanahil kitab wa sunnah. Kata Syaikhul Qadir Jilani, Syaikhul Qadir Jilani bantah orang-orang yang sok-sokan sufi tapi nggak mengikut syariat. Sufi tapi merobos perintah Allah. Sufi tapi merasa sudah nggak terbebani dengan syariat. Kata Syaikhul Qadir apa? Kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat, artinya setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka fahiya zandaqah, maka itu adalah zandaqah, zindik. Zindik itu luarnya Islam, di batinnya ada kekufuran. Na'udzubillah, amin. Makanya hati-hati. Ini sebenarnya peringatan buat dua pihak. Satu sisi pihak yang ngaku tasawuf tapi mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sisi lain pihak yang memfitnah tasawuf. Dianggap ada pihak-pihak yang itu tasawuf tuh nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tuh, bid'ah tuh tasawuf tuh. Paling lu bau kenyang. Ngaji kitabnya Hadits Al-Muhasibi, ngaji kalau misalnya kita terjalani tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana lu pikir ngambil dari Quran? Apa ada? Jadi satu sisi menampak, andai kata ada kesalahan oknum-oknum yang aku tasawuf, jangan dianggap itu representasi dari tasawuf. Kamu yang fitnah-fitnah tasawuf, wahai kaum-kaum yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, kalau kamu fitnah tasawuf, kamu belum paham tasawuf. Lihatlah kalau kamu mau paham tasawuf, lihatlah dari kalamnya Al-Hadits Al-Muhasibi, lihatlah dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lihatlah dari omongan-omongannya Imam Junaid Al-Baghdadi, lihatlah dari omongannya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa Pak? Biar kata orang bisa terbang, ibu-ibu melihat orang, bapak melihat orang bisa terbang, punya karuan bisa terbang, tapi nggak patuh sama syariat, jangan diikutin. Jangan diikutin. Biar kata dia bisa terbang. Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, karena Syekh Abu Yazid Al-Bustami ulama besar, wali besar. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah dengar satu kabar katanya ada wali di daerah sana nih. Akhirnya udah Syekh Abdul Aziz Al-Bustami ngajak muridnya untuk ketemu wali tersebut. Udah di jalan ketemu wali tersebut. Begitu sampai ke tempat tersebut, orang yang katanya wali itu dia lagi ngeludahnya ke arah kiblat. Syekh Abdul Aziz Al-Bustami wali besar. Nah, begitu melihat itu orang ngeludah ke arah kiblat, Syekh Abdul Aziz Al-Bustami tadi mau ketemu ke jadi. Syekh Abdul Aziz udah balik pulang. Orang yang nggak bisa dipercaya dalam urusan sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya dalam urusan kewaliannya? Nah, wali sunnah Nabi aja dia nggak jaga, bagaimana dia bisa ngaku wali kekasihnya Allah Subhanahu? Jelas atau tidak? Tapi bukan berarti kita suzon sama orangnya. Orang kalau yang memang asli istiqomah, aslinya lurus, dia betul-betul mujahadah, berpegang kepada syariat. Kemudian ada hal-hal yang kita lihat sekilas zahir bertentangan dengan syariat, husnuzon, mungkin ente gak tahu. Itu kalau yang memang udah jelas-jelas istiqomah. Tapi jangan diikutin. Contoh orang Majeduk, wali Majeduk. Nah, saya suka jelasin, banyak orang yang salah paham tentang wali Majeduk. Majeduk seperti Wan Sehat, itu jangan ditimbang tuh lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehat itu apa sih artinya Majeduk? Pak Majeduk. Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang memang salah juga sih. Salah juga yang upload. Orang Majeduk itu jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang sultan jadi celaka akhirnya. Siap. Majeduk itu apa sih artinya? Majeduk itu artinya judiba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara lahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa enggak? Udah nggak dituntut, udah buka. Orang Majeduk begitu seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang cinta apa? Oh, netizen pernah ngomong begitu ke netizen. Netizen kan udah bener aja dah, ulama udah salah aja sama netizen kan. Pepet, sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah. Rasulullah yang lebih cinta sama Allah, tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah, nggak majeduk, nggak sampai majeduk, kenapa dia jadi majeduk? Sahabat sama Nabi itu kuat, nampaknya tinggi, makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top, markotop, yang udah di atas benar katanya nggak sampai majeduk, sudah. Walaupun kita belum bisa ngukur ya siapa kita, cuma hamba yang berdosa nggak bisa ngukur. Tapi yang udah benar-benar kuat kayak sahabat, para Nabi, mereka tuh udah benar-benar kuat. Ada yang nggak kuat tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia ketarik akhirnya nggak sadar. Itu ada, sudah. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinnya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin. Jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih, tanya fikih ke ahlinya, tanya akidah ke ahlinya, tanya ke mu'allim umbet, tanya ke Kiai Rasyid. Ulama-ulama zahir yang jawab itu sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, tapi secara pribadi kita harus husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Habib Sadaf Baharul Rahimahullah Ta'ala, guru saya dulu selalu ingetin orang majidul itu jangan dimintain doa. Jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, akhirnya didoain yang jelek-jelek. Iya. Tapi kalau dia doa, aminin aja. Tapi kalau minta doa orang majidul jangan, takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh Allah Alam benar-benar ada kisah orang minta doa. Katanya sama Habib saya Pak. Minta doa Beb, doain Beb biar anak-anak otaknya encer, doain dia anaknya kita otaknya encer. Katanya anaknya justru ketabrak otaknya encer. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Jadi itu tidak pernah terjadi atau tidak Allahu a'lam. Tapi yang jelas orang majidul itu doanya mustajab. Kalau dia doa aminin. Tapi jangan minta doa kata guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya itu kena apes. Tiba nafas doainnya gak enak nanti. Jadi aminin aja, boleh doa aminin, tapi jangan minta doa dan perilakunya jangan diikutin. Itu khusus hukumnya dia. Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berangkat ya nggak dihukumin dengan hukum syariat. Tapi dikarenakan dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua, yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak paham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan kata Imam Al-Ghazali, wahada, dan inilah wasiratul mustaqim, inilah jalan yang lurus, alladzi da'a ilaihi ibadahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepadanya, memanggil siapa ibadahu, hamba-hambanya. Wa qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu, inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jalannya Al-Qur'an, jalannya sunnah, jalannya ijma' para ulama. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jangan nengok-nengok yang lain. Wala tattabi'u subula, salah yang lain, mau baru ke, mau keren ke, mau modern ke, mau siapapun, wala tattabi'u subul. Kata Allah, ikutin jalan Allah Rasulnya, nggak usah nengok-nengok yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, akhirnya membuat kalian menjadi melenceng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tolak pokoknya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan ulama salafun soleh, ikutin. Nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, nggak sesuai dengan ulama salafun soleh, tenang, buang jauh-jauh, nggak usah diikutin.
konsisten di atas jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku, sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, addu 'alaiha bin nawajid. Maknanya addu 'alaiha bin nawajid di sini adalah kinayatun an syiddatit tamassuk biha wal jid fi lusumiha. Gigit itu benar-benar pakai gigi kamu, maksudnya jangan dilepas. Mau keadaan apapun, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh sunnahnya Rasulullah, pegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan akhirat insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf setelah baca doa. Di sini saya langsung permisi karena